Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas COVID. Indonesia masih dilanda pandemi virus corona hingga saat ini. Indonesia Kasus dalam harian kurun waktu positif 2 infeksi pekan terakhir virus cukup stabil. Meski demikian, Satgas COVID-19 mencatatkan COVID-19 lonjakan kasus Pun di sejumlah wilayah di Indonesia. vaksinasi berbayar Berdasarkan data. Stop. Hai, perkenalkan nama saya Alfian Ardiansyah. Saya berasal dari kelas 10 IPA. Dan kebanyakan dari kalian pasti sudah nggak asing kan dengan pandemi coronavirus. Padahal coronavirus itu udah ada loh dari dulu. Saya mau nanya nih, apa sih itu virus? Karena di materi kali ini kita akan bahas virus corona dan juga virus. Dan saya akan menjelaskannya. Virus adalah partikel yang bersifat parasit obligat pada sel makhluk hidup. Virus juga berukuran sangat rendah yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Dan juga virus ini bisa dapat dikristalkan. Sejarah virus. Kalian tahu tidak sih kalau virus itu ada sejarahnya loh, dan bagaimana sih kronologi bisa adanya sejarah virus? Dan kali ini saya akan menerangkannya. Jadi, pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman yang sedang mencari penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Penyakit ini menghambat pertumbuhan tanaman tembakau dan menyebabkan daunnya mempunyai bercak-bercak sehingga disebut mosaik. Meyer menemukan bahwa penyakit itu menular ketika ia menemukan bahwa ia dapat memindahkan penyakit tersebut dari satu tanaman ke tanaman lainnya dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari daun. Getah tersebut disemprotkan dari daun tanaman sakit ke tanaman sehat. Nah, lalu Meyer berusaha nih mencari mikroba di dalam getah yang menularkan penyakit tersebut, tetapi tidak mendapatkan apapun. Meyer mengambil kesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil daripada biasanya. Mungkin dari apa? Ya gitu deh. Yang bakteri ini tidak dapat dilihat dengan mikroskop sembarangan. Lalu ada ilmuwan nih, pada tahun 1892 Dmitri Ivanovsky dari Rusia menguji hipotesis. Meyer dengan mengalirkan getah dari daun tembakau yang terinfeksi melalui saringan yang didesain untuk mengambil bakteri. Setelah disaring, getah tersebut masih menimbulkan penyakit mosaik. Ivanovsky ini masih berpegang teguh nih pada hipotesis yang menyatakan bahwa bakteri merupakan penyebab penyakit mosaik tembakau, dengan alasan bahwa mungkin bakteri patogen tersebut memiliki bakteri yang sangat kecil sehingga masih dapat melewati saringan, atau mungkin bakteri tersebut toksin yang dapat melewati saringan dan menimbulkan penyakit. Lalu seorang ilmuwan dari Belanda pada tahun 1897, Martinus Beijering, ahli botani dari Belanda, menemukan bahwa agen infeksi yang ada di dalam getah yang telah disaring tersebut dapat bereproduksi. Beijering menyemprot tanaman dengan getah yang telah disaring, dan setelah tanaman menderita penyakit mosaik, Beijering menggunakan getah dari tanaman tersebut untuk menginfeksi tanaman lain dan meneruskan proses ini melalui serangkaian proses infeksi. Patogen tersebut pasti sudah bereproduksi karena kemampuannya menimbulkan penyakit tidak berkurang setelah beberapa kali ditransfer dari tanaman satu ke tanaman lainnya. Sebenarnya patogen tersebut dapat bereproduksi hanya ketika ia berada di dalam inang yang diinfeksinya saja. Tidak seperti bakteri, agen penyebab penyakit mosaik itu tidak dapat dibiarkan pada medium nutrien di dalam tabung reaksi atau cawan Petri. Selain itu, patogen tersebut tidak dapat diinaktifkan oleh alkohol yang biasanya membunuh bakteri, yaitu biasanya buat luka sih. Lalu pada tahun 1935, seorang ilmuwan Wendell Stanley, ilmuwan Amerika, berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi penyakit mosaik yang sekarang dikenal sebagai virus mosaik tembakau atau TMV, Tobacco Mosaic Virus. Kemudian TMV dan banyak jenis virus lain dapat dilihat dengan bantuan mikroskop elektron. Informasi yang menarik bukan? Replikasi virus.
Hampir semua orang pernah terjangkit virus, bukan? Mungkin kamu juga salah satunya sih. Secara sederhana, virus adalah penyebab dan penular penyakit seperti cacar dan juga influenza. Pasti kalian pernah mengalaminya, bukan? Nah, kira-kira bagaimana sih reproduksi virus itu? Yang pertama, di sini ada siklus litik. Menurut kalian apa itu siklus litik? Jadi siklus litik itu adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian pada inangnya si tempat virus hidup ini. Nah, virus hanya dapat melakukan replikasi pada siklus ini atau dengan kata lain dengan virus virulen. Tahapan siklus litik yang pertama ada adsorpsi. Virus ini melekat pada bakteri lalu melubangi membran sel bakteri dengan enzim enzim lisozim. Yang kedua, penetrasi. DNA virus ini masuk ke sel bakteri lalu ke sintesis, mereplikasi bagian-bagian virus lainnya seperti menyambung gitu, kayaknya sih, sepertinya gitu sih. Lalu perakitan dan pematangan. Lalu yang terakhir pelepasan atau lisis. Virus baru keluar bakteri lalu bakterinya mati. Nah, dan kita masuk ke siklus lisogenik. Jadi siklus lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya daya infeksi virus, sehingga sel tidak segera pecah. Nah, gitu. Maaf agak kaku saya. Bahkan dapat bereproduksi secara normal atau membelah. Nah, seperti itu. Pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus tetapi tidak menghancurkan sel inang. Jadi DNA atau RNA virus ini berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk profag. Dan ini dapat diturunkan kepada kedua sel anak melalui reproduksi. Apabila profag pada sel anak inang menjadi aktif, maka virus akan mengalami reproduksi secara litik seperti sebelumnya. Kayak ganas gitu, jadi ganas. Kalau kata guru saya sih jadi ganas gitu. Nah, terus virus yang dapat reproduksi secara litik dan secara lisogenik disebut virus temperat. Tahapan-tahapan siklus lisogenik. Yang pertama, adsorpsi. Virus melekat pada bakteri lalu melubangi membran sel bakteri dengan enzim lisozim. Dan yang kedua itu DNA virus masuk ke sel bakteri, sama juga dengan litik. Dan yang ketiga itu ada bedanya, yaitu penggabungan. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Lalu yang keempat, pembelahan. Bakteri membelah, lalu DNA virus pun ikut membelah juga. Faktor-faktor penyebaran COVID-19. Jadi, faktor-faktor yang menyebabkan di Indonesia ini sangatlah banyak korban dari COVID-19 adalah salah satunya adalah dari hewan. Kenapa hewan? Karena bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa virus corona paling dekat hubungannya kan dengan beta coronavirus yang dikenal pada kelelawar dari Wuhan itu ya. Dari pasar itu yang dari Wuhan itu tuh. Nah, bukti terkini yang menunjukkan bahwa manusia yang terinfeksi virus corona dapat menginfeksi mamalia lain seperti anjing, kucing, dan juga lainnya. Namun masih belum jelas apakah mamalia yang terinfeksi ini memiliki risiko signifikan untuk penularan ke manusia. Dan yang kedua adalah kontak dan transmisi tetesan penularan virus corona dapat terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung atau dekat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi yang terinfeksi seperti air liur dan sekresi pernapasan atau tetesan pernapasan mereka.
Air liur atau tetesan pernapasan ini dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, ataupun bernyanyi. Penularan tetesan pernapasan dapat terjadi ketika seseorang berada dalam kontak dekat kurang lebih 1 meter dengan orang yang terinfeksi. Dan yang ketiga adalah transmisi vomite. Sekresi pernapasan atau tetesan yang dikeluarkan oleh individu yang terinfeksi dapat mencemari permukaan dan benda, menciptakan vomitus atau permukaan yang terkontaminasi. Seperti itulah. Penularan juga dapat terjadi secara tidak langsung dan menyentuh permukaan di lingkungan terdekat atau benda yang terkontaminasi oleh virus dari orang yang terinfeksi, seperti stetoskop ataupun termometer yang diikuti dengan menyentuh mulut, hidung, ataupun mata. Penanganan virus. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya, namun beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan juga batuk. Perbanyak istirahat dan juga mengonsumsi cairan tubuh. Sekian dari saya, dan apabila terdapat kesalahan dan juga jokes-jokes dan perlakuan saya yang tidak pantas dan juga garing, saya memohon mohon pintu maafnya sebesar-besarnya. Saya Alfian Ardiansyah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.